Tidak ada datanya. Saya tidak Ya, berupaya mematahkan datanya Anda. Matius 28:19. ya, Hanya saja, kenapa sosok Yesus yang katanya bangkit dari kematian, tiba-tiba ketika bangkit, berbeda semua apa yang disampaikannya. Sama sebelum dia dikatakan mati, gitu loh. Maka muncul pertanyaan, ini yang bangkit dari kematian ini, dan memberikan pengajaran dalam Matius 28 ini, Yesus anak siapa? ya, oke. Jadi Yesus memerintahkan di apa itu ya? Kita yakin ya di Kristen bahwasanya Matius 28, 19, 20 itu kan kita yakin bahwasanya dia memerintahkan kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan berarti dia tidak mau menyelamatkan Israel lagi, itu enggak ada. Jadi dia tetap menyelamatkan, kan semua orang dia maksud, semua manusia di bumi ini yang mau diselamatkan. Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia, menyelamatkan semua manusia di mana? Di mana lagi Jadi datanya? ayat Matius tadi lah, dia kan menyebarkan apa dia menyuruh muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya gitu loh. Nah, Semua itu bangsa. Yesus siapa? Bukan satu Yang atau mengatakan dua. gitu Yesus siapa? Yesus anak siapa yang mengatakan Ini begitu? Yesus Itu Yesus anak anak siapa? Hah? Yesus anak Maria lah. Yesus anak Maria. Ya. Oke, kalau itu kasih datanya. Di mana Yesus anak Maria ini mengklaim dirinya akan mati di kayu salib lalu bangkit. Di mana datanya? Mana datanya? Apanya gimana soalnya putus-putus suara. Di mana Gimana? datanya? Putus suara soalnya. Di mana datanya? Yesus anak Maria mengatakan dia akan mati lalu bangkit. Di mana datanya? Oke. Di mana Ada datanya? itu di dalam Alkitab ya. Dia sebentar. Saya lagi cari soalnya saya tak hafal ya. Itu mengatakan anak manusia dan akan bangkit di hari yang ketiga. Ada itu. Iya, di mana datanya? Manusia dapat. Tapi soalnya saya sulit mencarinya di Alkitab. Saya punya Alkitab di sini sih, tapi sulit mencarinya. Ini datanya. Apa? Ini datanya. Ini datanya. Saya kasih ke Anda ini. Datanya ini. Nih. Ya. Matius Silakan. 17 nomor 23. Ya, dari nomor 22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Sekarang saya tanya, anak manusia yang akan diserahkan ini siapa? Siapa ini? Anak manusia. Lah Yesus lah. Kalau Yesus yang mengatakan hal itu kan. Kalau Yesus ini maksudnya dia, nah ini redaksinya nggak kayak gini, ya redaksinya akan mengatakan aku akan diserahkan ke tangan manusia. Ini kan perkataan Yesus ini tinta merah. Redaksinya harusnya aku akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh aku dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan, kan gitu redaksinya. Tapi di sini Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan diserahkan. Nah, anak manusia yang akan diserahkan ini siapa? Coba baca di bawah itu, di bawah ayatnya, mungkin ada penjelasan kali kan. Tidak ada. Tidak ada. Anak manusia yang akan diserahkan ini siapa? Cobalah. Yang diserahkan enggak ayat di bawah, adalah di bawah anak itu, manusia. Enggak ada lagi, Dinda. Di bawah yang diserahkan kan itu di kan sini. murid-muridnya itu pun sedih sekali katanya gitu kan. Gimana? Dengar dulu. Murid-muridnya sedih Anak sekali. manusia di sini yang akan diserahkan anak manusia. Yesus mengatakan bahwasanya akan ada anak manusia akan diserahkan, kata Yesus. Kalau ini mengarah pada dirinya, harusnya redaksinya aku akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh aku. Tapi dia menggunakan kata kerja dengan kata dia, orang ketiga. Dia ini orang ketiga ini akan membunuh dia. Kata Yesus kan, kalau mengarah pada Yesus, Yesus berkata akan membunuh aku.
Itu berarti dia tergantung bagi orang yang mengatakan percaya. memang bahwasanya akan ada anak manusia diserahkan kepada dia, gitu loh. Akan diserahkan kepada Tergantung. bangsa itu. Tapi itu bukan dia, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Matius tadi, ini datanya di dia. Di dalam kitab Matius 27 ini, nih, kita buka lagi. Nih. Di sini kan dikatakan anak manusia akan diserahkan, ya kan gitu. Dan mereka akan membunuhnya. Nah, yang dibunuh di sini adalah anak manusia. Nah, ketika jadi mayat, tadi anak manusia ya. Ketika jadi mayat, nih. Ketika jadi mayat, kenapa jadi Tuhan? Mereka pun memasuki kuburan itu, bentar ya. Mereka pun memasuki kuburan itu, tetapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di sana. Ketika diserahkan anak manusia, mati jadi mayatnya Tuhan. Gimana ya? Cobalah, Mayat, Ais, coba. sudah tidak ada di sana, artinya kan mayatnya sudah tidak ada, berarti sudah bangkit gitu loh. Gimana? Saya tidak mempertanyakan tentang mayatnya yang hilang. Tadi dalam Matius 17 dikatakan, nomor 23 sampai 24, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada penguasa dan mereka akan membunuhnya. Anak manusia kan? Betul? Nah, kenapa kenapa ketika dalam kondisi mayat jadi Tuhan? Mereka tahu itu dia bangkit karena mayatnya udah tidak ada di situ, makanya dia Tuhan. Mereka percaya dia. Saya tidak tanya mayatnya kemana. Saya tidak tanya tentang mayatnya yang hilang. Ketika diserahkan anak manusia, ketika dibunuh anak manusia, ketika jadi mayat kok jadi Tuhan gitu. Kenapa ketika mayat jadi Tuhan? Itu loh Ais yang saya tanya. Oke. Jadi kenapa dia ketika jadi mayat kok jadi Tuhan gitu ya? Iya, mayat kok jadi Tuhan ketika dibunuh manusia. Udah jadi gitu. mayat Tuhan. Ya karena dia bangkit lah. Kan mayatnya udah nggak ada di sana, jadi mereka Belum yakin kalau bangkit ini ceritanya, belum bangkit. Ini ada masih di dalam sana. kondisi mayatnya dulu kita bahas. Sudah Belum tidak ada di cerita sana. bangkit ini. Gini loh Ais. Ketika anak manusia ini diserahkan, lalu dia dibunuh. Metong. Ketika jadi mayat, kok jadi Tuhan? Siapa yang jadikan dia ini Tuhan? Manusia jadi Tuhan ini siapa yang bikin ini? Siapa yang membuat manusia menjadi Tuhan ketika jadi mayat? Ketika dia hidup manusia, meninggal jadi mayat Tuhan gitu loh. Itu buktinya nggak masuk akal. Makanya saya bilang, kalian tuh masih Kristen karena kalian membantah Bible dan nggak pernah baca Bible. Dan di dalam Matius 17 sudah jelas narasinya. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada penguasa bangsa dan dia akan dibunuh gitu loh. Kalau aku ini yang berkata begitu, contoh ini aku berkata sama si Ais, anak manusia akan diserahkan kepada mereka dan mereka akan membunuhnya. Anak manusia yang kumaksud ini diriku atau orang ketiga? Oke. Saya paham maksudnya, Bang. Anak manusia Jadi, yang kukatakan ini yang diserahkan yang mati. diriku sendiri, menyatakan diriku sendiri atau orang ketiga? Anak manusia, ya anak manusia lah. Itu Ya, aku kan mengatakan anak manusia akan diserahkan. Ketika aku mengatakan anak manusia akan diserahkan, aku menarasikan diriku sendiri atau orang lain selain aku? Tiga. Hah? tergantung Tiga. bagian kalau mengenai hal itu. Nah, ini buktinya untuk jadi Kristen kok harus matikan akalmu, Dinda.
Harus perhatikan makanya. Teksnya jelas sekali loh. Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan. Itu berarti bukan dia, tapi mengarah kepada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Orang lain selain aku dengan lawan bicaraku. Makanya menggunakan kata dia. Yang bicarakan ini aku sama si Ais. Maka aku menggunakan diksi dia ketika menunjukkan orang lain antara aku dan kamu. Yang jelas bukan aku dan juga bukan kamu yang akan diserahkan, tapi dia, orang ketiga gitu loh. Bukan aku. Nah, dapat kejanggalan kedua lagi gitu loh. Udahlah diserahkan anak manusia ini dibunuh. Jadi mayat kok Tuhan. Makanya aku bilang tidak ada narasi di Bible di mana Yesus mengatakan aku akan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Tidak ada. Nah, Yesus yang ngomong dalam Matius 28 nomor 19 itu tadi adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Sementara anak Maria tidak pernah mengklaim dirinya akan mati disalibkan. Sementara Yesus yang dalam Matius 28 itu adalah Yesus yang katanya bangkit dari kematian setelah disalibkan. Berarti dia bukan anaknya Maria. Yesus siapa itu? Yesus yang lain. Mungkin Yesus yang lahir dari karangan-karangan si penambah ayat tadi gitu loh. Ya, itu Gimana? tergantung kepercayaan masing-masing lah. Itu tadi ada saya tanya ini sesuatu nih, Bang Farouk. Tadi Kak Hesti tak jawab itu. Itu kalau seandainya apa namanya, karena yang secara umumnya Tuhan beserta iblis itu kan sama-sama tak bisa dilihat ya. Gak aku jawab, kakaknya gak aku jawab. Jadi Bang Faro dia bertanya, kamu jangan fitnah loh, Anda pendeta loh. Pertanyaan bilang, pertanyaan tadi begini kan, apakah Allah Tuhannya orang Islam tidak kelihatan seperti kalau kelihatan, bentar dulu Bang Yes, seperti apa wujudnya? Lalu aku menjawab, kalau kau bertanya, kau pelajari dulu Bible-mu. Ya, kalau kau bertanya siapa Tuhan kami, seperti apa wujudnya, tanyakan sama Yesus, siapa Tuhannya. Karena di dalam Yohanes 5:37 kata Yesus, Tuhan tidak kelihatan, bahkan wajahnya tidak kelihatan, bahkan suaranya tidak terdengar. Aku sudah jawab loh, lanjut. Enggak, pertanyaannya apa? Iya. Iya, begini tadi saya bertanya kepada Kak Hesti. Jadi saya ingin mau bertanya sama Bang Farouk juga. Itu kan Allah atau Tuhan beserta iblis itu kan sama-sama tak bisa dilihat. Jadi kita bisa menggambar. Iya, Gimana dulu. Kita bisa menggambar wujud dan bentuk. Enggak, gimana tadi narasi di awal tadi? Allah Ya, Tuhan Allah atau Tuhan beserta iblis itu kan bisa sama-sama Siapa yang bilang iblis tidak terlihat? Orang iblis saja pernah jalan-jalan sore kok sama Yesus kok mati sempat. Jadi yang ngobrol sama Yesus itu di dalam padang gurun itu, yang bawa Yesus itu ke atas bait Allah siapa? Kan iblis. Itu bisa terlihat iblisnya. Makanya jangan sama-sama kan kau katakan iblis tidak terlihat. Jangan karena kau tak bisa melihat iblis, kau mendefinisikan semua orang tidak bisa melihat iblis. Iblis itu terlihat. Banyak dari nabi-nabi terdahulu diriwayatkan melihat iblis. Bahkan Yesus dikisahkan pernah jalan-jalan bareng sama iblis. Ini datanya nih, Matius 4 nih. Roh, kalau sampai perpuluhan hilang gara-gara kau, awas kau. Maafnya bubar, awas kau Bang Faro. Sampai Bang Faro. perpuluhan gak ada Bang Faro, jangan semua kau tunjukkan Bang Faro. Jangan semua tunjukkan. Aduh parah ini Bang Faro. Aduh Bang Faro tolonglah Bang Faro tolong. Gak makan nanti anak istrinya Bang Faro. Gak makan nanti anak istrinya. Hilang perpuluhan. Perpuluhan gak ada.
Lah, sama Matius dengan 4 nomor kayak 5 kotak ini. ifak itu. Ini. Matius 4 nomor 5 silakan. ini. Kemudian iblis membawanya yaitu silakan. Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ini ngobrol ini. Tercoba di padang gurun ini, Matius 4 nomor 1 sampai 10 ini. Ngobrol semua ini sama Yesus ini. Ini saking Ya, nyamannya ayat itu Yesus, juga, Mas. saking nyamannya Yesus sama iblis, mau dia dibawa jalan-jalan sama iblis ini, tahu nih. Kenapa kau bilang pula Yesus tidak pernah, manusia tidak pernah lihat iblis? Bahkan Yesus itu Ya, pernah menyatakan iblis ini, tahu ini lagi, ini lagi ini, bentar ya. Ya udah, silakan loh. Aduh. Yo, Bang Faro, kalau sampai anak bininya gak makan gara-gara kau, habis lah kau Bang Faro. Bang Faro, gitu. Waduh Bang Faro, aku angkat tangan lah Bang Faro ya, kalau anak bininya gak makan ya. Hilang perpuluhan gara-gara kau Bang Faro. Apa pula hubungannya dengan itu? Orang kita bekerja. Matius 16 ini. Nah ini yang besar nih. Nih. Maka 16:23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Yesus melihat iblis dalam rupa Petrus. Coba. Yesus melihat iblis dalam rupa Petrus. Dia katakan Yesus kepada Petrus. Nggak mungkin Yesus nggak kenal ya. Mana iblis, mana Petrus, nggak mungkin ya. Tidak mungkin itu. Pastinya Yesus tahu mana Petrus. Itu Tapi ketika Yesus melihat pada Petrus, Yesus menyebut Petrus itu adalah iblis. Berarti iblis datang menyerupai dirinya dalam bentuk Petrus. Versi tahun berapa itu Alkitab bawaanmu itu? Oh, Enggak beda berarti dengan Bible ayatnya itu di berbeda-beda Alkitab di versinya sini. setiap tahun. Gitu. Berarti Bible Anda, Beda bunyi. Bible Anda tidak. Nah, Dengar, Bible Anda itu setiap tahunnya berbeda-beda versinya gitu. Iya. enggak. Maksudnya Jadi mana tahu kenapa itu Anda tanyakan versi tahun berapa? Jadi jangan Anda membangun narasi seakan-akan iblis sama Tuhan, sama Allah tidak terlihat, jangan. Sudah terkatakan itu ya. Yang tidak terlihat itu Allah, bukan iblis. Silakan. Oh, berarti Allah nggak bisa digambarkan sama sekali ya. Allah tidak terlihat. Silakan. Ya, tidak bisa digambarkan sama sekali ya. Apa? Apakah Allah itu tidak bisa digambarkan sama sekali Tidak wujud bisa. atau bentuknya? Tidak bisa. Tidak bisa digambarkan. Ulangan. Yohanes 5 nomor gitu. 3. Lalu bagaimana? Satu dia. Dengar 2 Timotius 6 nomor 16. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengenalnya kelak? Nah, gini. Apakah dia Kita memang nggak bisa ada? mengenal Allah, kita bisa mengenal Allah di dalam Al-Quran. Allah menyampaikan kita bisa mengenal dia melalui kekuasaannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan diciptakannya langit dan bumi merupakan tanda kebesaran dari Tuhanmu. Adanya pergantian siang dan malam merupakan tanda dari kebesaran Tuhanmu. Gitunya, gitu loh, disampaikan oleh Allah. Jadi adanya alam semesta ini bukti adanya Allah. Jadi untuk kau mengetahui keberadaan Allah, kau cukup mengetahui dan memahami tanda-tanda dari kebesarannya. Tidak melihat dari keberadaannya, begitu loh. Ya, berarti yang kumaksud itu tadi kan bagaimana kelak di bumi maupun di surga. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau Allah itu ada? Apakah kita tidak akan pernah bertemu dengan dia? Ataukah mungkin di surga nanti kita bisa bertemu dengan dia? Ini tanda kekuasaan ya. Ini tanda kekuasaan, analogi nih. Kalau nggak nyampe lagi sama si Ais nggak tahu aku. Jadi Ais, ayahmu bercerita kalau dia ada kenal dengan seorang jenderal. Dekat dia sama orang jenderal. Seorang jenderal. Tapi kok nggak pernah jumpa sama jenderal ini? Udah, suatu ketika kau ditilang di polisi sama polisi di pinggir jalan. Kau ingat kata ayahmu? Kata ayahku punya teman dekat jenderal.
Kau telepon ayahmu, Pak, aku ditangkap polisi di pinggir jalan, di jalan ini. Bisa kau teleponkan Pak, kawan kau yang jenderal itu, supaya ditolongnya aku ini. Siapa nama polisinya? Si Fulan, kata dia. Kau bilang sama ayahmu. Udah, beberapa lama kemudian si polisi ini ngangkat teleponnya. Siap jenderal, kata dia. Udah, kau pulang, kata dia. Nggak jadi ditilang. Sekarang saya tanya, apakah pada saat itu kau melihat langsung si jenderal? Ya, nah itu yang Bang Faru maksud itu kalau Kecilkan kita suara lagi Dinda. khotbah itu artinya itu. Kalau kita Dinda, lagi khotbah kecilkan sampaikan suaranya. kepada orang-orang itu, ya kita nggak ada jumpa. Nah, yang saya tanyakan, apakah Jaringan pada televisi. saat itu Anda melihat si jenderal? Hah? Lah memang tidak, tapi itu kan Tidak. Tapi kita sekarang menelpon gitu ya. saya tanya. Pada saat itu yang Anda saksikan rupanya si jenderal atau kekuasaannya si jenderal? Rupanya si Gimana? jenderal, bentuknya si jenderal atau kekuasaan si jenderal? Suaranya yang didengar, Kuasaan. suaranya dari telepon. Kok suaranya yang kau dengar? Kuasaan, ya Allah. Gak ada kau dengar Lihat suara kayak gini. dia. Karena dia nggak ada ngomong sama kau ngomong sama bapak. Kan nelpon kan, kita bisa dengar Yang kau telepon bapakmu, bukan kita si bisa dengar jenderal suaranya yang di kau telepon. Hah? Apa? Oh berarti bapakku yang nyuruh jenderal gitu maksudnya habis itu. Tidak, gini Dinda. Yang kamu telepon itu adalah bapakmu. Bukan si jenderal, tapi bapakmu yang menelepon si jenderal. Itu yang benar. Saat itu yang kau saksikan, wujudnya si jenderal, bentuknya si jenderal, atau kekuasaan si jenderal. Kalau kau tak berupaya mematikan akalmu, maka kau akan menjawab, yang kusaksikan adalah kekuasaan si jenderal. Di mana dengan dia menunjukkan kekuasaannya, tidak jadi polisi itu menilang aku, bahkan membiarkan aku pergi. Dan bukti adanya bukti kau menyaksikan kekuasaannya adalah bukti adanya si jenderal. Karena tak mungkin kekuasaannya bisa kau saksikan jika wujudnya, dirinya tidak ada di atas bumi ini. Begitu juga dengan Allah. Tiada siapapun yang bisa melihat Allah. Itu yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, tiada seorang pun yang bisa melihat wajahnya, rupanya, dan tidak seorang pun yang bisa mendengar suaranya. Begitu juga yang tertulis dalam 2 Timotius 6 nomor 16. Dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam di dalam terang, seorang pun tidak bisa melihat rupanya. Lalu kalian paksakan sosok manusia yang tergantung dalam kondisi terkutuk di kayu salib, tidak berbusana, itu adalah Tuhan. Kalian sedang menghina Tuhan kalian sendiri. Keinginan dari melihat sosok Tuhan, keinginan dari melihat Tuhan yang terlihat. Dengar Dinda, sedikit lagi abangnya. Habis ini kamu bicara, dengar Dinda. Keinginan dari melihat sosok Tuhan yang terlihat itu adalah ajaran paganisme. Itulah yang didoktrin oleh Paulus kepada kalian, di mana pengajaran-pengajaran dia diserap dari pengajaran paganismenya Yunani. Maka tak heran erat hubungannya antara kitab Kristen dengan Yunani. Makanya original teks kitab kalian yang dalam bentuk bahasa dalam perjanjian baru itu tertulisnya bahasa Yunani. Contoh, jika dalam terjemahan Indonesia tertulisnya kata Tuhan, di original teksnya itu tertulisnya pasti kata dewa, kata Theos. Theos itu artinya dewa. Dan memang ajaran-ajaran dari Yunani kuno dululah yang menyampaikan pengajaran dewa turun ke dunia menjadi manusia.
Makanya berpikir kau Dinda, tobatlah kau. Kerajaan Allah sudah dekat, kata Yesus. Gimana Dinda? Masih mau kau menjadi Kristen? Ya. Oke lah. Gitu, Bang Gini Farouk, aja. bukan gitu. Bukan gitu. Masih Gini. mau kau membohongi jemaat? Kalau itu mau lah, Enggak. orang cair ya kan, Pak Jangan. Pendeta kan cair ya kan. Saya bukan pendeta. Dibohongi oleh jemaat, mana peduli dia. Orang kan itu yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma 3 nomor 7. Ya kan, boleh dia berdusta. Dalam kitab 2 Korintus 11 juga begitu pengajaran dari Paulus. Gitu loh. Dia merampok jemaat, itu dia melanjutkan itu. Yang diajarkan oleh Paulus boleh itu, ya kan? Penting cair Pak Pendeta kan. Merampok. Gimana Pak Pendeta? Merampok apa ya? Istilah-istilah gitu. Merampok istilah-istilah maksudnya nih. Loh, Mau kita Anda istilah-istilah. tahu di dalam kitab Korintus, Paulus itu mengatakan dia telah merampok jemaat. Anda nggak tahu? Di mana Korintus? Bang Farouk, janganlah Bang Farouk. Aduh, kasihan kali aku. Aduh, rungkat perpuluhan ini. Kolekte rungkat ini. Rungkat kolekte itu, aduh. Dan aku ya Pak Pendeta, Bang Farouk ya. Aku dari tadi diam aja loh. Aku dari tadi diam Bang Farouk. Aku udah ingetin Bang Farouk ya. Aku udah ingetin Bang Farouk, jangan gitulah. Aduh, ingetin deh ya. Nih, baca Dinda. Makanya aku bilang kalian masih Kristen, nggak tahu kalian Bible kalian. 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu, katanya. Makanya nggak heran pendeta tuh merampok jemaat gitu loh. Itu versi di Makanya tahun Bapak berapa? Pendetanya Ais, kenapa masih Ya. melakukan perpuluhan dan juga merampok jemaat? Itu ajaran dari Paulus. Gitu loh. Nih, sekarang asal ngomongnya kayak gini, cobalah. Jemaat-jemaat lain telah kurampok katanya. Dengan menerima tunjangan dari mereka katanya. Supaya aku dapat melayani kamu. Gitu loh. Kan Bapak Pandita juga dapat tunjangan-tunjangan kan? Jadi ceritanya begini Bapak Pandita, Paulus dan kalian mendapat tunjangan dalam bentuk materi. Sementara Yesus dapat tunjangan pukul-pukul. Hingga meninggal dia di kayu salib, coba lah. Nggak bener. Yesus dapat tunjangan kaki, dia gudubang. Bunga dia. Paulus dan Anda dalam kitab 2 Korintus 11 nomor 8 tadi mengatakan dapat tunjangan cair, ya kan? Makanya saya bilang, Yesusnya hidup menderita, kalian hidup senang-senang. Itu karena memang logika kalian berpikir tentang hukum ya untung rugi dalam memahami sesuatu, gitu. Gimana Pak Pendeta? Baru baca ayat itu 2 Korintus 11 nomor 8 itu baru baca ya? Nggak pernah baca kitab itu? Nggak pernah? Beda lah ayat kita itu ayat yang lain sama itu Bang Farouk itu. Oh ayat yang Tahun- lain, kurang ajar loh ya. Ini ya, Tidak. itu SD dia punya Bible di Tidak. rumahnya. Tengok, itu buka 2 Korintus 11 nomor 8. Dibilang dia ayat yang lain itu. Coba baca itu. Boleh saya dari Bible ya. 2 Korintus. Itu buku Ya, sama dia ada buku Bible ya. Dan kau bilang aku bohong ya. Aku 2 tunjukkan Korintus. sama kau di Google tadi supaya kau percaya. Kalau nanti muncul kau yang ngomong, kau bilang aku bohong. Buka di buku Bible-nya itu, sama nggak isinya? Jemaat. Ya, jemaat 2 Korintus 11 nomor 8 ya. Iya, 2 Korintus 11 8. Sebentar. Ini tengok ya. Awas kalau ternyata aku benar Bapak Pandita. 2 Dekut cabut dulu ikut. Korintus 11. Baru 2 baca di Korintus 11 nomor berapa? Nih kita Berapa? cari ya. Ini tulisannya kecil ya. Tulisannya kecil. Aku bacakan ya. Aku bacain ya. Tulisannya kecil. Dibesarin pun bisa usah dia.
Nih, jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nih, Bible. Ini nih ya. Nih, Tunggu, Ika. Bible. Nomor berapa? Itu Soalnya SD. saya dapat Ya. ada Ya. Alkitab Pak di sini. Pendeta, itu isinya kok sama dengan yang kau katakan tadi. Itu Bibelnya palsu, Pak Pendeta. Bibel isi palsu. Itu palsu. Dua Korintus berapa? Palsu itu. Kan? Coba Bibelnya Pak Pendeta dulu tunjukkan dulu. Dua Korintus Bibelnya Pak Pendeta dulu. Bacakan. 11 nomor 8. Enggak, Bibel Pak Pendeta tunjukkan dulu. 11 Bibel Pak nomor Pendeta 8. palsu itu. Bibel itu SD palsu itu, walaupun tertulis di situ Alkitab itu palsu itu, kurasa itu palsu. Bibel Pak Pendeta dulu buka 2 Korintus 11:8, buka dulu cepat. Buka dulu Pak Pendeta cepat. Astagfirullah. Gimana? Nggak percaya deh mungkin kan, ih masa Bibel kami isinya kayak gitu ya katanya. Kaget dia. Kaget dia. Ya kan yang diangkatnya rasul itu siapa orangnya sebenarnya nggak tahu. Ya udah. Ya udah katanya ya udah. Jadi tunggu dulu. Pak Pendeta ini palsu apa asli? Asli. Asli. Ya udah aku. Asli katanya. Asli, oke. Oke, ini ada yang mau naik ini, Sisius. Dia katanya mantan mu'alaf. Kita lihat dulu ya. Oke, Bapak Pandita di bawah dulu ya. Pak Pandita ya. Teruskan Pak Pandita, cairkan terus Pak Pandita. Ingat perpuluhannya di komalku ya. Naik Sius. Kalau mau diskusi naik Sius. Kamu bilang kamu mantan mu'alaf, naik Dinda. Oke, Sius, selamat bergabung. Sius. Hello. Ya, Islam Kristen. Saya mantan mualaf saya. Iya, saya tanya, Anda Islam Kristen? Saya mantan mualaf. Iya, saat ini Anda siapa? Anda Islam Kristen? Saya Katolik. Hah? Boleh saya tanya Iya, sama Anda lu? Islam Kristen? Anda Islam Bisa Kristen? saya tanya? Katolik, Iya, Anda Islam atau Kristen? Katolik Oh, katanya. Oke, aturannya kalau mau bertanya Dinda dan saling adu argumentasi, Dinda on cam. Sekarang saya tanya tentang iman Anda ya. Saya juga Iya, kebetulan kalau Anda tahu tidak juga. mau on cam, Anda bertanya setelah itu turun, saya jawab di atas. Sekarang saya tanya 3 pertanyaan saja cukup. Oh, nggak bisa Dinda, satu pertanyaan. Ya mesti kalau nggak on cam, harus on cam gitu loh. Kalau kau dapat jawab, saya lompat dari atas bubung rumah. Iya, kau on cam dulu. Kalau kita mau saling adu argumentasi. Ya. Kalau Silakan. kau dapat menjawab sama itu betina itu perempuan mualaf, saya lompat dari bubung rumah. Oke, Paham? kalau kamu belum bisa Siap. on cam, silakan ajukan pertanyaannya setelah itu turun Dinda ya. Oke. Iya, kalau nggak mau ngaji tema ya, silakan. Apa? Anda sudah mengenal Allah? Apa? Anda sudah mengenal Allah? Oke, saya jawab ya. Sudah. Itu ya pertanyaanmu. Lompat kau. Kejar dia teman-teman. Dibilang dia tadi kan, kalau aku bisa jawab, lompat dia katanya. Kejar dia teman-teman. Suruh dia lompat. Coba. Dia bilang tadi, apakah Anda sudah mengenal Allah? Katanya, sudah. Bagaimana kau mengenal Allah? Nggak perlu ulangin lagi kan. Itu narasiku di awal tadi kan. Melalui kebesarannya. Melalui tanda-tanda kebesarannya. Adanya alam semesta ini. Adanya perputaran siang dan malam. Itu adalah tanda dari kebesaranku, kata Allah. Bagi kamu yang mau berpikir. Kejar itu lompat. Lompat kau. Hei, lompat kau. Kau udah harus bayar kalau lompat kau. Dari mana kau tadi lompat kau bilang?
Dari mana kau tadi lompat kau? Lompat kau. Siapa nama akunnya tadi itu? Sius. Lompat kau Sius. Mantan mu'alaf kau longor. Meskipun kalian mengklaim diri kalian mantan Islam hingga murtad atau dulunya mu'alaf hingga murtad, aku pribadi dengan pemikiranku yang waras tidak mempercayai itu. Karena apa? Logikaku itu menolak pemahaman seperti itu. Bagaimana bisa ya derajatmu yang menjadi sebaik-baik manusia yang tertulis dalam surah Ali Imran ayat 110 dikatakan, kamu umat muslim adalah manusia terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu adalah manusia umat terbaik. Di Ali Imran dikatakan kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu berupaya amar ma'ruf nahi mungkar. Umat muslim itu Allah sendiri yang mengatakan kami umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Bagaimana bisa aku merubah derajatku dari umat terbaik berubah menjadi domba? Siapa? Karena di dalam Bible pengikut-pengikut Yesus itu adalah domba. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 sampai 6. Mana mau? Masa dari manusia umat terbaik berubah menjadi domba? Nggak mau lah. Tapi kalau kaum kepengen seperti itu, ingin mencari sensasi, karena di zaman sekarang pun ada banyak manusia ingin menjadi binatang. Dia menghalalkan segala cara, operasi plastik dia menjadi binatang, jadi kuda, jadi harimau. Itu pilihanmu. Kalau kau memang lebih memilih, bosan kau jadi manusia hingga kau ingin menjadi domba, ya silahkan. Tapi tolong, ketika naik ke atas, tunjukkan sifat binatangmu. Dengan cara, jangan kau sapa aku dengan bahasa Indonesia, tapi kau sapa aku dengan beanmu. Mbek, gitu. Walaupun domba perumpamaan harus totalitas gitu loh. Kalau ditanya, apa agamanya bang? Mbek, gitu. Wong domba harusnya mbek gitu. Oten nipu aja kerja kalian. Mantan mualaf. Oke, next. Itu. Ya, Di sana udah maghrib. belum, ntar lagi. Simber, selamat bergabung Simber. Iya udah bagus makan nasi, malah makan rumput orang ini, enggak ada. Simbar. Aduh. Oke. Simbar. Halo Simbar. Simbar. Oke, ini belum ada oten teman-teman ya. Ini Bang Faruk coba sampaikan kepada teman-teman ya. Ini bagi teman-teman yang mau ya, bagi teman-teman yang mau beramal jariah. Jadi begini teman-teman ya, saya Bang Faruk kan dapat informasi ya, ada saudara muslim kita, dia sudah tua. Beliau sudah tua, tapi dia tidak punya apa-apa. Jarak dari rumah dia itu menuju ke masjid itu cukup jauh jaraknya. Jadi ada tetangganya menawarkan sepeda. Ya, menawarkan sepeda untuk diberikan kepada dia supaya dia bisa lebih cepat lagi ya, lebih mudah lagi mendatangi masjid ketika dia mau sholat gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang ingin membebaskan sepeda ini tadi, sebenarnya insya Allah saya sendiri pun bisa, insya Allah saya sendiri bisa. Tapi bagi yang mau, tapi tidak ada yang mau, sudah silakan. Itu sepeda dibebaskan dengan harga Rp300.000. Tua orangnya Bang Paro ya? Iya Bang Paro. Bang Paro, oh dia itu. Oh alah.
Bang Faro kemiut ya. Karena aku satu perangkat. Karena aku satu perangkat, teman-teman, ya. Bagi yang mau, ya, bagi yang mau boleh DM Bang Faruk nanti, ya. Bagi yang mau, ini cepat, betul cepat ya teman-teman, ya. Bagi yang mau boleh, atau satu teman saja, satu orang di bawah tapping mau, saya transfer sekarang juga meskipun kalian belum transfernya. Ada yang tapping mau? Oke, siap. Saya transfer bang. Karu langsung di DM Bang Faro, langsung DM Bang Faronya ya. Udah satu orang aja, satu orang udah. Cuma Satu orang 300 aja teman-teman. Satu orang aja. Ya, langsung DM Bang Faro, follow dulu follow. Satu orang aja. 300.000. Tapi kalau kalian mau kasih ke aku, alhamdulillah lah. Udah one one udah satu orang aja. Udah stop udah. Ya mana tahu 21 ya kan. Nah, mau ngasih juga ke aku, alhamdulillah. Sebentar aja aku tunjuk bang ya, sebentar ya. Ya kan Karu boleh itu ya. Iya, udah ya bang ya, sudah saya TF ya. Karena kalau untuk tunjukkan itu bang, itu kena bandnya cepat kali bang. Makanya kita tup, dah selesai ya. Ya, jadi siapa tadi? Yang pertama tadi siapa itu? Yang dapat kesempatan tadi? Yang pertama siapa? Karu. Ya dicatat bang Karu ya. Ini orangnya bang Karu. Mana tahu nggak bisa DM. Dicatat teman-teman. Ya bang Karu ya. 10.600. Belok ke kiri 1342. Terus 0040. Sudah? Boleh tapping teman-teman. Yang memahami boleh tapping. Nggak bisa. Nah, Bang Bio bener nih, Bang Bio bener. Itu bener. Bang Karu. Bang Bio bener ini bener. Toh Andi, thank you Toh Haji. Bang Bio ini bisa nggak disematkan ya? Udah Bang Bio itu bener itu Bang Bio. Gak usah diapain lagi Bang. Jair Ndrong, diberkatilah kau Bang Toh Andi. Naikkan lagi toh. Berbagi keberkahan kita teman-teman kan, berbagi manfaat. Beliau pun sudah tua, orangnya udah tua, masjid dari rumah jauh, gitu. Kaki manis, selalu gabung, kaki manis. Ulangi lagi Bang Bio. Bang Bio coba tapping ulang Bang Bio. Tapping ulang Bang Bio. Udah itu Bang Beo malah itu dia masih itu. Tapping ulang coba Bang Bio. Nah, itu lagi. Di tapping ulang sama Bang Bio. Nah, itu lagi Bang apa itu? Bang Dum. Nah, Samsul Hadi, benar itu. Pengusaha benar. Udah, cukup teman-teman, cukup.
Ada El Sadai, ada El Sadai. Ada Dude, ini Dude kurasa pendeta itu si Dude ini. Dude ini kurasa pendeta itu ini bukan. Kan ada pendeta si Dude itu. El Sadai saya bergabung Dinda, Islam Kristen juga El Sadai. Pengikut Tuhan Yesus. Aduh. Mantap. Yang saya tanyakan Islam Kristen Dinda. Iya, Kristen artinya pengikut Tuhan Yesus. Ah gitu. Oke. Nanti kita buktikan Anda pengikut atau penyembah ya. Oke. Kita diskusi ya El Sadai sesuai tema gimana El Sadai? Apa yang bacanya ini? Ya, apakah Yesus itu memiliki akhlak? Kalau norengnya udah pas, udah benar itu namanya Bang. Nama aslinya nggak usah saya sebut di sini ya, Bang Gesper. Nama aslinya nggak usah saya sebut di sini. Kalau ini norengnya udah benar, Insya Allah namanya udah benar itu Bang. Oke, kita kaji ini gimana El Sadai? Nah? Kita kaji ini gimana temanya ini? Oke ya. Kalau namanya Tuhan, ya Tuhan, ya. Kalau namanya manusia, ya manusia. Itu. Iya, kita kaji aja bentar. Oke. Yesus ini dalam iman Anda Tuhan bukan? Tuhan. Selaku Tuhan Anda, apakah dia maha kuasa? Betul, Maha Kuasa. Jika dia maha kuasa, apakah dengan kemahakuasaannya dia mampu menjadikan Maria hamil? Mampu menjadikan Maria hamil. Apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya untuk menjadikan Maria hamil? Mampu apa ini pertanyaannya ini? Alamak. Maka aneh dengar kita rupanya. Biar pintar kau baru. Enggak memahami pertanyaanku. Biar pintar kau baru ya pertanyaanmu itu harusnya apakah Tuhan adalah Tuhan baru pertanyaan baru. Kok mulai ngaku? Loh. Nah, itu jawablah. Ya. Kalau gitu kok diskusi sama dirimu sendiri aja lah. Kulangi lagi pertanyaan ke El Sadai. Jika memang Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa, apakah dia mampu dengan kemahakuasaannya menjadikan Maria hamil? Loh, kan sudah aku bilang ini pertanyaan yang goblok itu tidak goblok. Itu jawaban saya. Kenapa? Tapi dia maha kuasa gitu loh. Tapi kau bilang dia maha kuasa. Nah, pertanyaan cerdas itu, apakah Tuhan itu adalah Tuhan? Itu. Yaudah gini aja El Sadai. Aku mute. Silakan kau buat pertanyaan dan kau jawab sendiri. Silakan. Kau buat pertanyaan, kau jawab sendiri. Silakan. Aku mute ya. Ini diskusi sama siapa saya ini? Ya diskusi sama apa ya, sesama batu atau sesama pohon ini? Ya gimana? Aku bertanya, kau salahkan pertanyaanku, kau atur. Harusnya kau bertanya begini, kau bilang. Ya udah, aku izinkan kau membuat pertanyaan. Silakan kau jawab sendiri. Silakan. Oke, mana sih pertanyaan kita lebih konyol? Ayo lu jawab dulu. Nah, kalau mengasih pertanyaan Faruk harus yang pintar, yang cerdas ya. Nah, pertanyaan yang bagus itu apakah Tuhan Yesus benar Tuhan? Itu baru pertanyaan. Nah, kalau namanya Tuhan Faruk ya, Tuhan itu bisa bermujizat, bisa menyelamatkan, itu baru Tuhan. Nah, kalau dia benar-benar Tuhan Faruk, pasti dia bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang lumpuh. Wah, membuat manusia yang mati jadi hidup, ya menciptakan manusia, ya baru namanya tuh. Nah gitu. Nah, kalau dikatakan Tuhan pasti dia bisa menyatakan dirinya. Kalau tidak bisa, itu masih pertanyaan. Apakah dia benar Tuhan apa tidak? Kan gitu. Apakah dia cuma, ya dengar dulu Pak Rukinya. Apakah dia cuma mengaku-ngaku Tuhan? Itu aja. Gini baru. Tuhan Hindu juga. Mereka sebut Tuhan baru. Bisa ditelanjangi nggak? Ya? Loh. Bisa ditelanjangi nggak?
Arti dari si Faruk bahwasanya dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan manusia. Oh, gini. Aku nggak bisa jadi tai. Tuhanmu bisa nggak jadi tai? Hah? Oke, saya jawab Faruk ya. Tuhan Hah? saya yang Faruk menyelamatkan dengan tai, bukan dengan batu. Nah, itu Faruknya. Nah, tai aja bisa dia diselamatkan dengan Faruk. Kalau Enggak, kita aku tidak tanya. dengan Faruk, nah, Aku itu kan bang kau bilang mustahil Tuhan itu. itu, kau bilang tadi Tuhan itu bisa berbuat sesuatu yang aku nggak bisa lakukan manusia. Aku nggak Belum. bisa jadi tai. Tuhanmu bisa nggak jadi tai? Kan karena kau manusia. Ya. Ah, gini. Iya. Kalau saya, Bisa nggak? nah, gini. Kan Faruk Enggak, punya. jawabannya apa? Bisa atau tidak? Ah, Oh, dengarlah dulu. Nah, Tuhan kami jawabannya apa? Aku menyelamatkan tanya. dengan tai. Bisa atau tidak? gitu. Aku kan nggak bisa jadi tai. Tuhan kau Nah. bisa nggak jadi tai? Loh, kan sudah aku bilang kalau Tuhan itu yang maha kuasa, Bang Faruk, namanya juga Tuhan ya. Pasti Tuhan. Dia dari Iya, batu. nggak saya tanya itu. Yang saya Nah, tanya, itu. saya tanya gini. Saya kan manusia, nggak bisa jadi tai. Tuhanmu bisa nggak jadi tai? Jawabannya apa? Kan sudah bilang Tuhan itu pasti ya Tuhan Faruk, bukan dari batu. Ah, itu. Tadi kau bilang. Tadi kau bilang. Yang namanya Tuhan itu bisa jadi apapun di luar di luar dari apa yang bisa dilakukan manusia. Apa yang nggak bisa dilakukan manusia bisa dilakukan Tuhan. Aku manusia, Kan sudah aku bilang. nggak bisa aku jadi tai. Tuhan kau bisa nggak jadi tai? Kan sudah aku bilang Faruk, kalau namanya Tuhan tetap Tuhan. Atau tai. Nggak menjawab Nah, itu ya. pertanyaanku kau. Nah, gitu. Makanya jangan konyol ke pertanyaanmu. Namanya Tuhan, Faruk, tetap Tuhan, bukan tai, bukan batu. Nah, itu. Kan tadi kan Nah. kau tanya, kau bilang sama aku kan, kita ulang Elsa ya. Kan kau tadi yang bilang, Tuhan itu bisa menjadi apapun, sementara manusia tidak bisa. Bisa menjadi apapun, di mana manusia tidak bisa menjadi itu, kan gitu kan? Iya kan? Kan kau bilang gitu tadi kan? Betul? Namanya Tuhan pencipta, Faruk, ya biar paham kau ya, artinya ya Tuhan itu tetap Tuhan walaupun dia menjadi manusia, Faruk, dia tetap Tuhan. Kalau Tak jadi tai, mungkin Tuhan, Hah? kalau jadi tai, Tak mungkin Tuhan itu kau sebut tai. Ya. Ah. Nah gitu. Wah, berarti nggak bisa ya? Loh, Berarti nggak bisa ya? Ada yang dengar nih Faruk. Ah, kalau Tuhan jadi batu Faruk, itu baru harus dipertanyakan. Iya, berarti nggak bisa ya? Loh, kan sudah aku bilang Faruk, kalau kau memohonkan tai Faruk, berarti kau bodoh. Ya. Nggak gitu loh. Itu. Nah, dan apalagi kau memohonkan batu, itu kan lebih bodoh lagi. Aku tanya ini, aku tanya nih. Ah. Sekarang kau jawab saja, bisa atau tidak? Loh, kan sudah aku bilang Faruk ya, kau yang lebih bodoh kalau kau mau menuhankan tai. Ya. Nah, apalagi menuhankan batu. Wah, itu Enggak, gitu. tapi kan kau yang bilang tadi, ketika Tuhan kau menjadi manusia, dia tetap Tuhan, betul? Loh, kan sudah aku bilang tidak Tuhan ya. Iya, oke. Oke, simak ya teman-teman ya, dia yang bilang ya. Oke. Ketika Tuhan kau jadi manusia, dia tetap Tuhan, betul? Betul. Betul. Nah, sekarang saya tanya, bentar dulu. Mana tadi? Ya. Nah, sekarang saya tanya nih. Ya. Nah, simak. Ketika Tuhan mau jadi tai, apakah dia tetap Tuhan? Oke, saya jawab ya. Kau lebih bodoh Faruk menuhankan tai. Nah, iya itu namanya. Nah, yang tai Faruk ya. Apa kau itu anggap Tuhan? Nah, itu jawaban saya. Nah, nanti kau lebih bodoh. Aku nggak bilang kayak gitu, Elsa Day. Aku mengikuti narasimunya tadi. Kan kau, makasih bang ya. Kan kau tadi yang bilang kan, Tuhan itu Ya. bisa menjadi apapun, di mana manusia tidak bisa melakukan itu, kan gitu. Betul. Ya. Aku akui tadi sama kau. Nah. Aku nggak bisa jadi tai. Tuhan kau. Oke, ya, oke. Lanjut Faruk. Lanjut, jangan kau. Tuhan kau bisa nggak jadi tai? Loh, kan kau lebih bodoh menuhankan tai. Aku nggak bilang
kayak gitu El Sadai. Kalau kau tengok tai Faruk, apa kau itu Tuhan kan? Nah itu. Nah, itu Faruk. Nah, makanya Faruk ya. Oh, Mungkin El Sadai, nggak ada narasiku mengatakan aku menuhankan tai, enggak. Yang ku tanyakan adalah Iya. narasimu di awal tadi, kau bilang Oke. Tuhan itu bisa jadi apapun, di mana Betul. manusia tidak bisa melakukan itu. Oke? Betul. Oke, aku tak bisa jadi tai El Sadai. Betul. Kalau Tuhanmu, Loh, kan sudah ku bilang kalau kau nengok tai, apa kau Tuhan kan? iya, jadi jawabannya apa? Bisa nggak Tuhanmu? Sudah ku bilang Faruk, kalau kau nengok tai jangan Tuhan kan, karena itu adalah tai. Ya. Nah, apalagi batu Faruk, Tapi- jangan Tuhan kan batu. El Sadai, Nah, itu. ketika Tuhan kau jadi manusia, dia tetap Tuhan. Jadi ketika Betul. jadi tai, kenapa dia jadi tai juga? Kan Tidak sudah tai. ku bilang Faruk, kalau kau nengok tai Faruk, jangan Tuhan kan. Jangan kau sembah. Itu. Ya. Nah, apalagi batu Faruk, kalau kau nengok batu, jangan Tuhan kan batu. Nah, itu Faruk.